anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hampir 400 petak toko terbakar. Pemerintah Kota Payakumbuh akan relokasi pedagang pasar. Basarnas mengerahkan helikopter dalam latihan gabungan kesiapsiagaan kecelakaan kapal. Lomba meminang untuk melestarikan budaya Minangkabau. Para pedagang pasar Payakumbuh berdatangan ke pasar yang baru saja terbakar untuk melihat kondisi kios mereka dan mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan pada Selasa sore. Sebagian pedagang masih bisa masuk ke kiosnya, namun sebagian lagi tidak bisa karena rolling door atau pintu dorong rusak akibat kebakaran. Barang-barang yang masih bisa diselamatkan dibawa keluar pasar dan dikumpulkan di pinggir jalan. Menurut pedagang, mereka membutuhkan penjelasan dari pemerintah terkait penyebab kebakaran. Pedagang juga meminta wali kota untuk merelokasi para pedagang yang tokonya hangus terbakar, serta bantuan modal karena banyak barang dagangan mereka yang terbakar. Mungkin permintaan kami dari Pemdanya mohon dibantu cross check lagi ya ke lapangan. Beritahu apa permasalahan, kenapa tidak bisa datang gitu kan. Dan kalau bisa dibantu, tentu juga lah kami yang mengalami kerugian nih. Banyak barang dagang kami yang habis dibakar api kan. Ya kalau bisa direlokasi sih, soalnya pintu udah banyak yang terbakar juga kan, banyak yang rusak karena dipaksa buka ya. Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta mengungkapkan sekitar 380 petak toko yang terbakar. Selain toko dan kios kecil, barang milik pedagang kaki lima juga habis terbakar. Pemerintah Kota Payakumbuh juga akan merelokasi pedagang ke blok timur Pasar Payakumbuh yang masih kosong. Hal ini dilakukan agar pedagang dan masyarakat dapat segera memiliki tempat untuk berjualan. Terus kios yang terbakar itu kira-kira 380 kios ya. Jadi belum dihitung beberapa kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan perhatian dan kepada masyarakat yang kena musibah. Jadi rencana mungkin kebetulan kita akan punya kios yang kosong, kita isi lebih dulu mereka. Peristiwa kebakaran hebat Pasar Payakumbuh itu terjadi pada Selasa pagi. Sampai kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Baik, dapat kita laporkan untuk situasi terkini, para petugas masih melakukan olah TKP dan mengamankan dan evakuasi barang-barang yang ada di dalam. Kemudian akan kita laksanakan olah TKP identifikasi terkait apa penyebab kebakaran. Tentunya penyebab pastinya belum diketahui, Pak. Untuk sampai sekarang kita masih melakukan penyelidikan apa sebabnya. Peristiwa kebakaran yang terjadi di pusat pertokoan Payakumbuh bukan kali ini saja terjadi. Beberapa tahun sebelumnya, peristiwa serupa juga pernah terjadi dan juga menghanguskan ratusan petak toko. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Hampir 200 keluarga di Kelurahan Pegambiran Padang dalam 2 minggu terakhir ini kesulitan air bersih akibat kemarau panjang. Air bersih digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci pakaian, memasak, dan mandi. Untuk menanggulangi kekurangan air bersih itu, BPBD Kota Padang mengerahkan 1 unit mobil tangki air bersih dengan kapasitas 5.000 liter. Warga pun berbondong-bondong membawa ember untuk menampung air bersih dan membawanya pulang.
Petugas juga membantu warga mengangkat ember berisi air untuk dibawa ke rumah warga yang membutuhkan. BPBD Padang mencatat selama 2 minggu terakhir ada 2 kelurahan yang terdampak kesulitan air bersih, yakni di Kelurahan Rawang dan Pegambiran. BPBD Padang telah menyuplai kebutuhan air bersih kepada warga sejak 3 hari lalu. Untuk sekarang sudah 3 hari ini ya kita melakukan penyuplaian air bersih ke masyarakat. 2 hari yang lalu itu di Rawang, dan hari ini kita dapat laporan dari RT dan RW dan lurah ya di Kelurahan Pegambiran Ampalu. Pada siang hari ini kita mensuplai air bersih di lokasi Pegambiran Ampalu. Penyaluran air bersih ini akan terus dilakukan hingga tibanya musim penghujan. Alfi melaporkan dari Padang. Satu unit rumah semi permanen yang berada di kawasan Pondok, Kota Padang, ludes terbakar Selasa sore. Api disertai kepulan asap cepat membesar sehingga menghanguskan seisi bangunan. Petugas Damkar Padang mengerahkan puluhan personel dengan 10 unit armada ke lokasi di kawasan padat penduduk. Kebakaran membuat masyarakat khawatir karena takut api merembet ke bangunan di sekitarnya. Beruntung, api akhirnya dapat dipadamkan petugas setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Pemilik rumah berhasil keluar menyelamatkan diri saat kejadian. Petugas bisa mencegah api meluas. Upaya pemadaman tidak sulit karena akses jalan mudah dan warga tidak berkerumun, sehingga memperlancar proses pemadaman. Kondisi ini juga didukung dengan dekatnya sumber air, yakni Sungai Batang Arau, yang mengalir sekitar 30 meter di belakang rumah yang terbakar. Langsung kami ke TKP. Apa sih yang terbakar apa Pak? Itu satu buah rumah. Permanen atau semi permanen? Semi permanen. Jadi ada orang di rumah atau gimana Pak? Tadi beritanya ada satu orang tua, kabarnya tadi beliau sudah keluar. Sudah tidak ada orang di dalam. Ya. Bukan sementara penyebabnya apa nih Pak? Itu sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Ini ada berapa armada yang diturunkan? Armada kita keran 10 armada. Personil itu yang turun Pak? Lebih kurang 80 orang. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah karena tak ada barang-barang dan perabotan rumah yang bisa diselamatkan. Sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Para pengusaha penggilingan padi atau beras di Solo diharapkan dapat mendaftarkan produk beras mereka ke dalam sistem yang disebut pangan segar asal tumbuhan dalam negeri usaha kecil. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan mutu produk beras sehingga dapat dikirim ke daerah lain dengan bebas dan lancar. Register ini sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan pada setiap rantai pangan secara terpadu. Selain itu, juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Bagi yang telah mendaftar, mereka akan mendapatkan nomor register di luar kemasannya. Dengan demikian, konsumen akan mengetahui bahwa pangan yang dijual aman, sehat, dan berkualitas. Kepala Dinas Pangan Solo, Ade Kurniati, mengatakan, saat ini pemerintah Solo baru menerbitkan register dari tanaman padi atau beras karena Solo merupakan salah satu daerah penghasil beras. SATPDUK untuk komoditi beras karena memang untuk sayuran Kota Solo bukan sebagai penghasil atau produsen, namun yang untuk Kota Solo sendiri baru menghasilkan beras. Ya, sebaiknya itu memang sudah diregister, artinya bisa menjual beras ke luar daerah. Untuk mendapatkan nomor register, di antaranya pengelola harus penuhi beberapa hal seperti pengolahan awal setelah panen, tempat penjemuran, kebersihan gudang, sistem produksi, dan kemasannya,
serta tidak mengandung cemaran biologis dan kimia. Gernadi melaporkan dari Solo.